Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini kalau dia tidak berpolitik, dia akan dimakan oleh politik. Dia akan diambil APBD, APBN-nya. Padahal itu diambil dari pajak, dari retribusi, dari sumbangan kita. Itu milik kita. Mesti balik ke masjid, balik ke pesantren, tahfiz Quran. Yang memandikan jenazah, ada yang peduli? Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji digaji 300.000 sebulan, itu pun 3 bulan sekali disunat massal. Yang menyelenggarakan jenazah, tukang gali kubur, siapa yang peduli? Maka kalau orang yang duduk di tampuk kekuasaan itu orang yang takut pada Allah, yang dia bagi itu adalah APBN, APBD. Tidak lagi ada anak yatim yang tidak diizinkan masuk kelas, tak boleh ujian karena belum bayar SPP 3 bulan. Sekolah gratis, sehat. Mesir ndak kayo bentuk awak. Kita nih kaya luar biasa. Mesir miskin, susah, tapi kuliah S1, S2, S3 gratis. Sakit kawan nambo, kanai sakit usus buntu. Dek makan lado setengah kilo, indak dikunyah. Kanan kiri gul, kanan kiri gul. Rupanya bijinya bertumpuk di dalam. Periso di rumah sakit, Iko Al-Azhar, Iko rumah sakit, namanya rumah sakit Husain, Mustasfa Husain. Di Periso, operasi 2000 pon. Zaman itu 2000 pon, awak krisis moneter, mahal, tidak ada piti. Keluar kartu Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar, anta talib. Kalau bahasa awaknya, are you student? Yes, of course. Free. Majanan, gratis. Ambo sampai tahun gratis di Al-Azhar. 1 bulan dapat lo beasiswa lagi 162 pon. Dapat ijazah LC, ngurus tiket pulang. Ambo tanya, tiket ambo kok sampai Jakarta apa Pekanbaru? Ditanyanya ke ambo, ada airport di belakang rumah Waang. Tiket ambo tuh dari Kairo ke Bangkok, dari Bangkok ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Riau, ditanggung Al-Azhar sadonyo. Mengapa bisa? Karena orang yang punya kekuasaan takut kepada Allah. Ambo bukan orang Mesir, ambo ke orang Indonesia, jadi ada hidung ambo kulit ambo. Tapi Al-Azhar membayar beasiswa ambo sampai ambo pulang, sampai tahun uang saku, uang kuliah, uang makan, sampai tiket pulang. Begitu juga kalau sakit. Lalu kemudian ambo ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, mesti mengurus surat sehat. Paila ambo ke puskesmas, di Periso dek orang puskesmas. Periso, ambo ambil lah surat itu. Awak lah terbiasa sampai tahun di Mesir urusan tidak ada pakai piti. Ambo tarik karate itu, inyo pun menarik. Ambo tarik, inyo tarik. Padusi pulo. Ambo heran, mana ditariknya? Bayar dulu. Lamu ambo taman nuang. Di negari orang di Mesir, bukan negara awak. Sakit gratis, sampai awak sehat berbayar dulu, kini bayar juga. Itulah pentingnya untuk memilih 5 menit di TPS, tapi efek yang diterima 5 tahun ke depan. Kalau setiap satu kabupaten diambil 10 anak, dikirim ke Al-Azhar, belajar sampai tahun, pulang didirikan Islamic Center, masjid, tanahnya wakaf, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, S1 ilmu Al-Quran. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Negara kaya.
APBD ada, pajak bumi bangunan ada. Lalu kenapa tidak dilaksanakan? Karena yang duduk orang tidak mengerti ajaran Islam. Tak tahu berapa banyak bupati, gubernur, wali kota, presiden, DPR. Tak tahu nyapun akan dibuat. Lalu saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka perubahan-perubahan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Dima tampe ambo sampaikan, itulah maka orang banyak nani ndak suko ke ambo. Ustadz jangan usah cita-cita politik. Ustadz kalau ceramah itu yang menenangkan jamaah aja. Cerita masalah sabar. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. APBN, APBD awak diambil, kita tetap sabar. Laki awak dilarikan pelakor, kita tetap Itu bukan ajaran Islam, itu pembodohan. Islam ini diajarkan kalau kita dijajah Belanda, kita melawan. Kalaulah ulama dulu mengatakan penjajahan Belanda ini sudah takdir dari Allah, kita tidak usah melawan. Tapi kita diinjak-injak Belanda, sabar aja. Sabar itu pahalanya lebih besar daripada jihad. Tidak akan merdeka kita. Siapa ulama dari bumi Minangkabau yang melawan Belanda? Sebelum Buya Hamka, sebelum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sebelum Inyak Jahu, sebelum Syekh Abbas Padang Lawe, duit gambarnya besorban, Imam Bonjol, imam. Sekarang kalau disebut imam tarawih, imam maghrib, imam dari bumi Minangkabau, imam yang memimpin jihad, imam Bonjol. Jadi kalau ada orang mengatakan apa kontribusi umat Islam terhadap perjuangan melawan Belanda? Yang melawan Belanda ini kan partai, yang melawan Belanda ini kan orang nasionalisme. Ambek pitih yang ada gambar Imam Bonjol, asumbek kan kemuncung yang nggak nampak wang gua gambar Imam Bonjol. Imam itu imam yang memimpin sembahyang, imam itu juga dan memimpin jihad melawan Belanda. Iku semangit bu ya nampaknya. Ambo semangit kau dek nampak ambo anak-anak muda kau semangit. Seandainya tua-tua ceramah, ambo bisa juga ceramah slow. Marilah kita banyak membuat baik. Itu semuanya akan mati Bapak. Bisa. Jadi kalau ada orang menyabik, apa Ustaz Somad itu ceramah berteriak-teriak suaranya kareh? Itu tergantung audiens besti. Apa yang dimuliakan Allah? Ustaz Somad menyabik tadi kami ikon malam kau nanti bu anak-anak muda. Ambo rasanya lah tua. Bapak tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sado nanti bo malam iko, nan tua-tua itu hanya perasaan kalian saja guys. Masalah umur iko bukan masalah angka. Masalah umur ini masalah rasa. Berapa banyak anak muda tapi perasaannya tuh tua, bawaannya mau rebahan. Netflix, YouTube, nonton. Kalau ada anak muda di Kabupaten Agam Bantua Iko, sebaiknya dicampakkan aja ke Gunung Merapi. Kita harus bangkit, harus berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi ada satu hari untuk berjuang, bapak, ibu, tua, muda, selama dia dibenarkan menurut aturan di negara kesatuan Republik Indonesia, berjuanglah, jangan sampai tidak. Pagi sholat subuh, berzikir, baca Quran, sarapan jam 8 pagi, ini perjuangan saya. 5 DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Bismillah. Jangan lupa, saat kita mencoblos kertas, itu bukan sekedar mencucukkan paku, tapi di situ ada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah,
syahadah, persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi urang iko layak mewakili ambo di kabupaten, urang iko layak mewakili ambo di provinsi, urang iko layak mewakili ambo di DPR RI, urang iko layak mewakili ambo untuk menyuarakan kebenaran di kursi presiden. Bismillah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insya Allah bumi Minangkabau tidak ada lagi orang durhaka pada orang tua. Tapi yang terakhir nih kita ragu. Apa dosa terbesar? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu, hati-hati. Maka pilih. Mengawa ang memilih karate kok? Inyo ba'ala bu ya. Barakali ambo bawa sepeda motor hampir masuk parit, ambo dek fotonya putih bana. Nya ndak tahu bahwa itu diedit Photoshop. Pas baswa orang aslinya muka putih, tangan hitam. Kita pilih karena kita kenal, karena kita tahu programnya kebaikan. Maka inilah semua Bawaslu, KPU, polisi, intelijen tidak akan bisa untuk menemukan, insya Allah ambo ndak takbur. Kami sudah lama mendengar ceramah Ustadz Somad, mau mencari-cari kesalahannya, tapi kami tak dapat. Malah yang kami dapatkan adalah hidayah. Amin. Amin. Oh, tak boleh takbur Pak Ustadz. Selama di Siko, ada ambo menyambut partai? Ndak ada. Ada menyambut nama? Ndak ada. Mangga Ustaz ndak sabi? Ambo kan tahu, bukan bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan dengan baik, ini salah satu usaha dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu orang tuh tak pernah berdakwah Pak Ustaz. Karena tak pernah berdakwah dianggapnya ndak pernah berdakwah, dek ndak ceramah. Bukan berarti orang yang tidak pernah ceramah itu tidak berdakwah. Bupati tak perlu ceramah, gubernur tak perlu ceramah. Mereka cukup berdakwah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Makanya kalau sambutan terlalu panjang-panjang, bupati sambutan panjang-panjang, tolong panitia bisikkan, Pak, perjuangan Bapak bukan di sini. Perjuangan Bapak itu tanda tangan. Dan ambo sampaikan kau betul apa tidak betul? Betul. Kalau ada yang bilang tidak betul, memang betul.